Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Akila dari kelas D dengan NPM 2217051149. Di video ini saya akan menjelaskan konsep inheritance untuk memenuhi tugas ke-11 praktikum PBO. Jadi, inheritance itu adalah sebuah konsep pewawasan sifat berupa variabel dan fungsi yang dimiliki oleh parent class untuk diwariskan kepada child class-nya. Di mana di sini saya memiliki studi kasus untuk menghitung volume dan juga luas permukaan dari bangun ruang, yaitu kubus, bola, dan juga balok. Nah, di sini bangun ruang ini adalah parent class-nya. Kubus, bola, dan juga balok ini merupakan child class-nya, di mana bangun ruang ini akan memberikan aksesnya atau mewarisi sifatnya ke kelas kubus, bola, dan juga balok. Dengan syarat di kelas Java ini harus ditambahkan fungsi extends, kemudian nama dari parent class-nya yaitu bangun ruang. Nah, di sini saya punya tugas praktikum 11 sebagai main. Kemudian kelas bangun ruang ini adalah kelas abstrak, dan kelas kubus, kelas bola, juga kelas balok ini adalah subkelas dari bangun ruangnya. Jadi setelah itu di sini juga saya ada interface yang nama kelasnya itu view data. Pertama kita mulai dari kelas bangun ruang, karena di sini kelas abstrak, jadi dia punya minimal satu metode yang tidak berisi. Di sini ada metodenya warna dengan tipe datanya string. Ini juga merupakan atribut gitu. Dan di sini pakai protected karena saya menggunakannya di setiap subkelas saya. Jadi kubus, bola, dan balok itu mempunyai warna, makanya di sini pakai protected. Dan ada public abstract double volume dan luas permukaan untuk menghitung studi kasus yang saya perlukan tadi. Nah, selanjutnya ada kelas kubus. Di sini dia merupakan subkelas turunan dari parent class. Jadi dia menggunakan extends di mana mewarisi sifat-sifat dari parent class-nya atau superkelasnya. Di sini ada string nama dan private double CC. Kenapa private double CC? Karena untuk menghitung luas permukaan dan volume dari kubus, kita minimal mempunyai informasi berupa sisi dari kubus tersebut, baru kita bisa menghitung luas permukaan dan volumenya. Makanya di sini private double CC. Kemudian di sini ada konstruktornya, yaitu double CC, string warna dan string nama. Di sini memakai super warna. Kenapa? Pada konstruktor kelas turunan kubus, bola, dan juga balok, pernyataan ini memanggil konstruktor kelas induk dari bangun ruang. Nih, bangun ruang ini. Kemudian ini digunakan untuk menjalankan kode di konstruktor kelas induk sebelum kode di konstruktor kelas turunan itu dijalankan. Nah, dalam hal ini itu untuk memastikan bahwa properti warna di kelas induk diatur dengan nilai yang diteruskan melalui parameter. Kemudian di sini ada metode settergetter dari settergetter nama dan juga sisi. Kemudian di sini ada override. Karena ini merupakan subkelas dari bangun ruang, jadi kita harus menggunakan override agar kita bisa mengubah atau memodifikasi metode yang ada pada parent, yaitu bangun ruang. Yang ini bangun ruang. Jadi kita bisa mengubah metode volume dan luas permukaan di kelas bangun ruangnya di sini. Ini bisa kita modifikasi atau kita ubah. Kemudian di sini berisi volume dan luas permukaan, di mana di sini akan mereturn rumus dari mencari volume di kubus. Ini adalah untuk mencari volume di kubus. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan dari bangun ruang kubus. Nah, di sini ada public void print. Kita menggunakan interface kan, tadi di sini saya sudah jelaskan di awal. Ini metode print ini juga didefinisikan dalam interface, diimplementasikan dalam setiap bentuk kelas untuk menampilkan informasi tentang bentuk tersebut, termasuk namanya, warnanya, volumenya, dan juga luas permukaannya. Jadi ini untuk seperti menampilkan informasi seperti itu. Nah, di sini ada kelas bola. Ini juga merupakan turunan dari bangun ruang.
Jadi di sini ada private double jari. Kenapa? Karena kan kita untuk menghitung luas permukaan dan volume kita membutuhkan informasi berupa jari-jari dari bola tersebut. Kemudian di sini ada konstruktor dari bolanya seperti tadi. Nah, di sini ada juga getter setter nama, getter setter jari. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung volume dari bola, yaitu ini, dan ini adalah rumus untuk menghitung luas permukaan dari bola. Dan kemudian ini sudah dijelaskan di awal tadi untuk menampilkan informasinya. Kemudian kalau balok di sini dia juga merupakan turunan dari bangun ruang. Nah, untuk menghitung luas permukaan dan volume dari balok, kita membutuhkan informasi tentang panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Makanya di sini private double panjang, lebar, dan tinggi. Ini ada konstruktornya, penulisannya sama seperti sebelumnya, disesuaikan saja. Kemudian ini ada setter getter nama, setter getter panjang, setter getter lebar, dan juga setter getter tinggi. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari volume dari balok. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari luas permukaan dari balok, dan tampilkan informasinya juga. Nah, selanjutnya di sini ada interface view data yang hanya mempunyai metode yang tidak berisi. Untuk pemanggilan interface ini itu pada parent, yaitu bangun ruang, kita hanya perlu menampilkan kata kunci yaitu implements view data ini sebagai nama dari kelas interface-nya. Selanjutnya pada kelas main, dia perlu memanggilkan semuanya nih kubus bola java balok tadi dengan cara seperti ini. Bangun ruang parent class dari kubus, kemudian new kubus. Jadi buat kubus baru di mana ini adalah isi dari setiap parameternya yang berisi informasinya. Seperti di sini saya menggunakan kubus dengan warna ungu dengan sisinya 8, sedangkan bola saya menggunakan jari-jarinya 5, dan balok saya mendeklarasikan bahwa balok ini mempunyai panjangnya 7, lebarnya 3, dan tingginya 6. Nah, kemudian di sini kan tadi objeknya ada 3, kubus, bola, dan juga balok, dihitung dari 0. Yang ke 0 itu kubus, yang ke 1 bola, dan yang kedua balok. Nah, di sini ada untuk pemanggilannya cukup seperti ini, melakukan perulangan, dan di sini kita cukup menggunakan interface. Jadi penulisannya akan seperti ini, bangun ruang i print. Jika kita run, dia akan menampilkan output seperti ini. Ada informasi bangun ruang, dimana yang pertama tadi kubus, yang di sini informasinya warnanya ungu, sisinya tadi 8. Setelah dihitung volume dan luas permukaan dengan sisi 8 itu, ketemulah volume dari kubus itu 512 cm pangkat 3 dan luas permukaannya 380 cm pangkat 2. Kemudian yang bola dengan jari-jari 5 diperolehlah volume dari bola tersebut 523 cm pangkat 3, luas permukaannya 314 cm pangkat 2. Kemudian balok dengan panjang 7, lebar 3, dan tinggi 6, diperolehlah volumenya 126 cm pangkat 3 dan luas permukaan dari balok tersebut 162 cm pangkat 2. Sekian, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.